Audio Jungle. Produksi hormon, sebetulnya hormon itu diproduksi di mana? Hormon itu sebetulnya diproduksi di liver, dikontrol oleh otak, kan gitu ya? Digerakkan oleh tubuh, begitu ya. Jadi intinya apa yang berpengaruh terhadap sistem endokrin ini? Berarti 5 organ ya, 6 organ ya. Dimana 6 organ itu adalah ginjal dan kandung kencing, liver dan kandung empedu, serta lambung dan limpa. Itu berarti yang mempengaruhi endokrin. Apa hubungannya endokrin dengan pergerakan 5 unsur? Dan kemudian pertanyaan yang kedua dari Ustadz Deden, bagaimana 4 pola mempengaruhi sistem endokrin? Oke, kan kita sering mengenai pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, khusus untuk sistem endokrin ini dibalikan dari pola pikir dulu ya. Oke, dari pola pikir seseorang, baik dan buruk. Misal contoh, Pak Ustadz, ngerokok baik atau buruk menurut Pak Ustadz? Berarti kan gitu ya. Kemudian makan ataupun minum baik atau buruk menurut Pak Ustadz? Jadi makan sangu teh halus atau hente, kan gitu. Mulainya dari situ gitu kan. Minum kopi teh bagus atau hente, kan gitu. Nah, dari pola pikir tersebut maka akan memacu kepada seseorang itu makanannya seperti apa, jenisnya seperti apa, jamnya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Dari pola pikir tersebut juga ya akan mempengaruhi kepada yang namanya pola minum. Minum yang baik menurut dia itu berapa? Aduh, saya mau minum banyak teh sok beser wae cenah gitu. Atau misalkan mau minum saeutik teh sok nyeri cangkeng. Berarti kan itu sesuai paradigma ya. Nah, kemudian dari situ, dari pola pikir juga itu akan mempengaruhi juga kepala pola tidurnya. Menurut dia, saya perlu istirahat dari jam 9. Saya perlu istirahat dari jam 11, saya perlu istirahat dari jam 1 sampai jam 4 dan lain sebagainya. Berarti yang sebetulnya yang paling mempengaruhi terhadap sistem endokrin 97% itu dari yang namanya pola pikir. 1%, 1%, 1%, 1% itu dari pola makan, pola minum, dan pola tidur. Jadi endokrin ini, endo kan di dalam, krin itu berarti pergerakan di dalam ataupun pengeluaran di dalam. Jadi pengeluaran di dalam tubuh ini mengenai sistem hormonal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya paradigma. Sudut pandang, baik atau buruk, iya ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, bagus ataupun jelek. Nah, itu berarti yang paling berpengaruhnya itu adalah dari mekanisme pola pikir, Pak Ustadz. Seperti itu. Oke, siap. Pankreas yang rusak itu bisa fungsi kembali. Nah, berarti kan itu sangat tergantung apakah pankreasnya masih ada ataukah sudah tidak ada, kan itu yang jadi tantangan yang pertama. Jika masih ada, berarti kan berarti kan kalau masih ada berarti masih bisa tertolong kan. Nah, perlu dipahami bahwa pankreas itu kan berarti ada di zonanya tuh usus 12 jari, benar nggak? Nah, di usus 12 jari. Karena kenapa duodenum itu disebut juga duodenum itu adalah sebagai zona dari lambung bagian bawah dan zona juga dari lambung bagian dari usus kecil. Nah, oke. Organ pankreas adalah bagian dari organ endokrin ya, berarti kan. Nah, perlu dipahami ada 3 organ di dalam tubuh manusia yang fungsinya itu untuk menyetabilkan gula. Yang pertama itu liver, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu pankreas itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah ginjal, kelenjar anak ginjal. Jadi ketika seseorang rusak pankreasnya, perlu dipahami nih, pankreas itu bukan hanya memproduksi yang namanya insulin, tapi di pankreas itu sendiri memproduksi glukagon ya. Di mana ya sel alfa dan sel beta itu sangat dipengaruhi. 90% sangat dipengaruhi produksinya oleh liver. Jadi jika liver kuat, maka pankreas kuat. Oke. Jika juga adrenal kuat, pankreas juga kuat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang mempunyai gangguan diabetik ya, diabetes mellitus ataupun diabetes insipidus, itu menurut saya selama ini dari tahun 97 sampai dengan saat ini sangat bisa diperbaiki. Apakah
dengan suplemen ataupun tanpa suplemen. Oke, maksudnya adalah balik lagi ke fokus awal bahwa kelenjar endokrin 97% itu dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir berarti pandangan dan penilaian. Apa yang membuat seseorang itu menjadi merasa parah? Karena ada satu jargon rekan-rekan sekalian. Yang pertama, bahwa penyakit gula itu tidak bisa disembuhkan. Yang kedua, penyakit gula itu penyakit turunan. Jadi lamun penyakit turunan Nabi Adam oke diabetes begitu kan ya. Oke. Lepas dari itu semua, rekan-rekan sekalian, apa yang harus dilakukan jika ada yang menderita diabetes itu mau kembali lagi kepada sistemnya yang semula? Yang pertama, seperti hanya endokrin. 97% kuatkan pikirannya pada dia. Makanya harus ada pencantuman doa, benar nggak? Karena pituitari itu akan bergerak ketika tonsil itu bergerak, organ keseimbangan itu juga bergerak. Ketika seseorang itu berdoa dan mengucap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya makan dan saya minum ini menyehatkan tubuh saya. Kan gitu ya. Itu akan menggerakkan yang namanya organ keseimbangan, akan menyebabkan juga bergetarnya yang namanya tonsil. Dari situlah akan memacu pituitari ya, kelenjar hipofise itu untuk memproduksi yang namanya polikostimulating hormon yang nanti akan menguatkan liver, yang nanti akan menguatkan adrena, dan yang nanti akan menguatkan pankreas. Jika itu sudah terjadi setiap makannya gitu kan, sebelum makan dan setelah makan dia menyatakan sebuah doa, maka itu akan menyebabkan seseorang itu mempunyai tenaga ekstra, kekuatan ekstra. Oke, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami, perbaikan sistem sel tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh pituitari. Dan perlu dipahami lagi, pituitari itu tergantung terhadap sebuah persepsi. Sebagai contoh, jangan muluk-muluk rekan-rekan sekalian, guru kita sekalian, misalkan Ang Edi Suwandi aja. Hapunten Ang bisi aya, mudah-mudahan keur teu ningalikeun Ang. Aya. Oke. Teu naon ya Angnya, teu naon ya Angnya. Beliau menderita yang ya, beliau menderita diabetes, sebetulnya itu sudah tipe 1 berarti kan. Kalau yang namanya sudah 700 rekan-rekan sekalian ya, itu dipastikan berarti akan terganggu semua unsur ya, unsur pituitari atau unsur endokrin di dalam tubuh itu akan sangat terganggu dengan naiknya gula 700, dan itu bertahan selama 3 bulan. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, karena memang saya tidak ketemu dengan beliau ya selama 3 bulan itu. Nah, jadi penguatannya hanya dengan yang namanya di media saja ya. Jadi gerakan tubuh saya gitu kan, gerakan tubuh saya yang menguatkan beliau. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau kan gitu ya, hal yang paling saya katakan adalah, masa iya cek saya teh pamimpin kudu eleh ku panyakit. Nah kan gitu, piraku sieun kene ku panyakit jeung ku Allah cek saya teh. Nah, satu hal yang itu pembuka kuncinya menurut saya. Jadi itu penyakit lah atau Allah diatur ku penyakit, atau penyakit diatur ku Allah cek saya teh gitu kan. Kalimat pertama seperti itu. Nah, berarti saya menemukan sok Ang mulai bahwa Ang timbulkan kepercayaan, tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati jika mempunyai keyakinan. Kan gitu ya. Berarti garis besar set nih untuk masalah endokrin, jika mempunyai keyakinan. Maka pada waktu itu juga lamun Ang boga keyakinan bahwa Ang bakal cager deui, geus kuing dek diobaran. Mun moal wing geus, moal ngobaran Ang cing teh gitu. Oh ya cenah sing bener atuh boy cenah. Oh yakin cenah, yakin. Padahal saya tahu gitu loh bahwa yakinnya itu modus dusta. Jadi yakin maka karak yakin saya ngomong can action gitu kan. Nah, setelah itu yang saya lakukan hanya 3 hari rekan-rekan sekalian. Pada waktu itu kebetulan itu waktu itu saya 2 hari ya ada di Sukabumi. Di hari pertama saya lakukan relaksasi 3 tempat. Yang pertama saya lakukan stimulasi di kepala, kemudian saya lakukan juga totok perut total. Jadi totok kepala itu sampai 10 menit, totok perut itu sampai 10 menit ya. Totok kaki itu 10 menit berjeng tetejeh ke saya gitu. Nah, itu yang saya lakukan.
Dan sambil saya menerapi, saya terus memberikan satu pembelajaran ya, bahwa ketika gula darah itu sudah naik, berarti kan kita juga harus berpikir realita ya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kadar gula naik, kadar gula itu selain daripada pikiran, berarti kan itu bisa dari zat gula. Zat gula teh kan lobana sangu, ada angpan 3 piring, 4 piring gitu sangu tehnya gitu. Nah, pada waktu itu beliau juga udah menyadari bahwa 2 bulan, hampir sebulan lebih kan dia tidak makan nasi. Itu bukti stres. Leuwih ti 700 sampai ke di sana teh high gue. Nggak bisa ke kontrol itu gulanya berapa, berarti lebih dari 700 rekan-rekan sekalian ya. Dan kebayang itu gara-gara dia nggak makan nasi gitu. Menurut nalar kita, kebayang nggak kalau nasi dikurangin berarti gula turun dong, benar nggak? Tetapi itu karena stres. Jadi akhirnya gula itu naik nggak karuan. Nah, ada teknik yang kedua, kata saya tuh seperti ini. Apa tuh rice, kata saya tuh gitu. Nah, mampu sana gitu rice gitu. Da tuh rice ke tengah dahar sangu cing teu bisa jejeritan tarik. Wah, nah setelah itu, jadi tanpa makan nasi juga gitu kan, makhluk tuh bisa hidup gitu kan, seperti gitu. Terus satu lagi gitu. Apa tuh doma gitu. Apa pan doma terang dahar sangu tuh pan bisa lu lompatan tarik. Wah, gelo cenah. Tapi paling tidak gitu loh, saya memberikan sebuah penjelasan ya, bahwa begitu penting tidak makan nasi juga sampai pada satu titik itu stabil kan gitu ya. Nah, itu memberikan satu lagi, bahwa kan kieu geuningan jelema mah kudu aya saneat cing, supaya hakikatna beunang kan gitu ya. Tadi pertama kan saya penguatan dari sisi otaknya itu. Yang kedua penjelasan bahwa dia tuh merasa berjuang, saya tidak makan nasi ataupun gorengan atau apapun yang banyak glukosanya. Dari perjuangan yang saya lakukan itu akan memastikan kadar gula saya itu menurun. Kan gitu. Itu ada sebuah perjuangan yang diyakini oleh beliau kan gitu ya. Oke, singkat cerita rekan-rekan sekalian. Hari pertama saya bantai itu 3 tempat. Kepala, totok perut, kemudian totok telapak kaki dan punggung kaki sampai jejari tangannya tekapayang begitulah, disiksa sampai berkeringat. Nah, itu satu hal. Nah, setelah itu, 1 jam setelah saya terapi, dari kadarnya yang tadinya tuh high gitu tuh, berarti lebih dari 700 rekan-rekan sekalian, diperiksa lagi, ternyata turun 400. Coba kebayang nggak? Kan dahsyat ya, dalam waktu 1 jam setelah diterapi berarti kan turun tuh 400. Ceritanya malamnya saya terapi lagi sekali lagi, dan dahsyat lagi rekan-rekan sekalian, saya kuatkan kembali gitu loh, motivasinya saya kuatkan kembali. Dan akhirnya coba kebayang pas pagi-paginya dia periksa lagi kadar gulanya, ternyata sudah di 180. Nah, itu berarti dahsyatnya dari yang namanya pola pikir ya, mempengaruhi, atau pandangan dan penilaian yang mempengaruhi kepada kerja endokrin. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan Ang Wildan, apakah kan gitu, apakah penyakit gula tipe A atau tipe B itu bisa disembuhkan? Saya yakin bisa disembuhkan jika ada kolaborasi, jika ada keyakinan dari pengobat atau penyehatnya, dan ada keyakinan juga dari yang diobatinya. Satu itu. Yang kedua, ada perjuangan yang dilakukan dan dia meyakini perjuangannya tersebut akan membuat dia stabil kembali. Begitu Ang Wildan mungkin yang bisa saya sharekan kepada Ang Wildan ya, yang telah saya alami bukan hanya pada Aang tapi jutaan mungkin orang yang merasakan hal tersebut. Begitu. Jadi jika ini ada yang kelewat ya, jika saja nih misalkan organ pankreas itu 1/3 yang bersisa atau 1/10 yang bersisa, selama ginjalnya itu masih baik dan livernya masih baik gerakannya, maksudnya seperti ini. Ketika perabaan liver itu tidak terasa sakit, kan gitu ya. Kemudian juga buang air kecilnya baik, maka itu kemungkinan kesembuhannya 99%. Karena yang pertama,
Di dalam adrena itu sendiri kan, di dalam adrena itu ada lobus korteks dan medula ya, ada bagian luar dan bagian dalam dari yang namanya adrena tersebut. Nah, di lobus korteks itu sendiri mengeluarkan zat yang namanya steroid. Nah, steroid itu sendiri, jika steroid itu maksimal, maka steroid itu akan ikut menyetabilkan ya metabolisme, termasuk adalah menyetabilkan kadar gula dan kadar pahit di dalam tubuh. Jadi selama adrenanya kuat, selama livernya juga kuat, pankreasnya tidak fungsi, itu akan sangat berfungsi juga untuk menyetabilkan gula darah. Begitu yang